Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya lagi di pembahasan tentang Microsoft Access. Oke ya, kita masih menggunakan project yang sama, yaitu aplikasi penjualan kasir. Untuk video kali ini kita coba lanjutkan dengan pembahasan mengenai query. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai query yang menggunakan simple query wizard. Kita juga sudah bahas mengenai query yang satunya, yaitu find duplicates query wizard. Kali ini kita akan coba bahas mengenai penggunaan fasilitas find and match query wizard. Oke, ini database-nya akan saya buka dulu. Saya double klik itu aja. Nah, oke teman-teman, di sini kita memiliki 5 tabel, di mana kelima tabel ini jelas berisi data yang berbeda-beda. Ada TP barang, ada TP detail dan seterusnya. Oke, kita lihat. Di sini tampaklah 20 data barang. Jadi saya memiliki 20 data barang. Apakah 20 barang itu terjual semua? Di sini kita lihatnya. Tapi kan nggak mungkin kita melakukan pengecekan. Ya, nggak mungkin lah kita ngecek satu persatu. Bahwasanya begini, barang dengan kode 001 Nescafe Classic terjual enggak ya? Ngeceknya di TP detail. Aduh. Oh ya, terjual. Oke. Barang dengan kode 002 terjual enggak? Oh ya, terjual. Apa itu yang harus kita lakukan untuk mencari tahu apakah barang itu telah terjual atau belum? Tidak mungkin ya teman-teman. Ini barangnya ada berapa? Ada 20 data barang. Kalau di swalayan secara nyata, ini kan hanya kasus. Saya menjelaskan dengan kasus ini, saya jelaskan dengan sedikit data supaya mudah dipahami. Kalau beneran di kerjaan beneran ya bisa ribuan data barang. Butuh waktu berapa lama Anda untuk mencari tahu barang itu terjual atau enggak? Oke. Jadi di sini saya ingin mencari tahu. Saya ingin menampilkan daftar barang yang belum terjual. Namanya belum terjual berarti belum sekalipun ya. Jadi sekali lagi belum sekalipun dia terjual. Jadi saya ingin menampilkan daftar barang yang belum terjual. Oke. Di TB barang itu ada 20 data barang. Terjual semua ataukah tidak? Nah, tolong diingat, kita harus pahami dulu apa yang mau kita buat. Sumber datanya dari mana? Lalu bagaimana caranya? Oke. Kita di sini akan membuat tampilan, kita akan menampilkan daftar barang yang belum terjual. Kira-kira paham ya? Menurut saya sih mudah dipahami kok. Maksudnya nanti yang tampil itu, jadi nanti daftar barang yang akan saya tampilkan itu barang-barang yang sama sekali belum laku, sama sekali belum pernah terjual sekalipun gitu ya. Daftar barang yang belum laku, daftar barang yang belum terjual itu. Terus dari mana sumber datanya kita ambil? Oke, kita amati, Anda lihat. Dari kelima tabel ini kita ya punya TB barang. TB barang ini berisi daftar seluruh barang. Contoh 20. Berisi daftar seluruh barang. Baik yang pernah terjual maupun yang belum pernah terjual, gitu ya. Terjualnya cuma sekali, 2 kali atau bahkan laris. Jadi di dalam TB barang itu berisi daftar seluruh barang. Oke ya, paham ya? Untuk mengetahui barang ini terjual atau belum, ya, di sini berisi daftar seluruh barang, baik yang terjual maupun belum. Oke. Nah, untuk mengetahui terjual ataukah belum, kita akan lakukan cross check ke tabel mana? Ke TB detail. Karena di sini kan berisi barang-barang yang terjual. Di sini berisi barang-barang yang telah terjual, gitu kan ya? Kita harus kembali kepada pembuatan relasi. Video saya pembuatan relasi, itu kan membahas mengenai fungsi-fungsi setiap tabel ini. Di sini TB penjualan kan cuma berisi nota, tanggal, jam, siapa kasirnya. Ada berapa nota keluar hari ini? Oh, 1000 nota. Itu barang-barangnya apa? Nggak ada di TB penjualan, nggak ada. Jadi kalau barang-barang yang terjual pada nota-nota tersebut, itu adanya di TB detail. Jadi sekali lagi
Di dalam TB barang ini berisi daftar seluruh barang baik yang terjual maupun belum. Untuk mengetahui barang itu terjual atau belum, kita cross check barang ini ke TB detail. Contoh BR001 yaitu Nescafe Klasik. Terjual atau belum? Coba tak lihat di TB detail. Kalau dia muncul berarti sudah terjual gitu ya. Nah, ternyata kita butuh 2 tabel kan di sini. Untuk mengetahui barang itu terjual atau belum, saya perlu cross check ke TB detail. Kalau ada di sini berarti barang itu telah terjual. Jadi BR001 telah terjual, BR002 ternyata juga telah terjual, dan seterusnya. Intinya, untuk menampilkan daftar barang yang belum terjual, untuk menampilkan daftar barang yang belum terjual, saya butuh TB barang, titik. Karena kan di dalam TB barang itu berisi daftar seluruh barang, baik yang pernah terjual maupun yang belum. Nah itu ya. Jadi untuk menampilkan daftar barang yang belum terjual, belum laku, saya butuh TB barang. Tapi saya perlu bandingkan itu, cross check itu ke TB detail gitu ya. Intinya saya butuh 2 tabel, nggak bisa hanya dari 1 tabel. Tapi Anda lihat urutannya jangan dibalik. Oke, perhatikan, tak ulangi lagi. Untuk menampilkan daftar barang yang belum terjual kita butuh tabel apa? TB barang, hati-hati. Kita butuh TB barang loh ya. Tapi kita perlu cross check data ini di TB barang ini dengan TB detail. Nah, oke ya. Bagaimanakah caranya? Nah, sekarang kita lihat. Sebelumnya saya tampilkan dulu nih gambarnya, barang belum terjual. Nah, seperti ini supaya ada gambaran. Oh, itu ya ternyata barang belum terjualnya. Iya, berapa barang itu? Entah itu 12 kalau nggak salah itu ya, 12 barang kurang lebih. Kita tampilkan kode barangnya, nama barangnya sama harga barangnya. Inilah tampilan daftar barang yang belum terjual. Ada 12 ya, ada 12. Oke, bagaimanakah cara membuatnya itu? Sudah saya jelaskan tadi masalah apa yang akan kita buat, kemudian dari manakah sumber datanya. Sekarang yang ketiga, bagaimanakah caranya? Create query wizard, kita pilih find and match query wizard. Find and match query wizard. Saya oke. Nah, di sini hati-hati kebalik. Untuk menampilkan daftar barang belum terjual, kita butuh tabel apa? Kita butuh TB barang. Hati-hati jangan terbalik. Saya next. Dan hati-hati belum selesai kan? Tapi kita cross check ke TB detail. Kita pilih sekarang detail, lalu saya next. Nah, di sini abaikan aja. Kenapa? Akses itu pandai. Di sini adalah karena kita menggunakan 2 tabel, kita membandingkan 2 tabel, ya perhatikan. Karena saya membandingkan 2 tabel TB barang dengan TB detail, maka akses di sini membuatkan matching fields seperti sebangsa relasi, seperti relasi. Normanya sih dia udah bener kok. Jadi di sini maksudnya kita harus memilih 2 field yang sama, yang ada di TB barang dengan yang ada di TB detail, 2 field yang sama. Dan kita lihat matching fieldnya udah bener. Kalau udah bener langsung next dilewati. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kosong ya, kalau kosong atau salah, intinya begini. Kita harus pilih field yang ada di TB barang yang sama dengan field yang ada di TB detail. Lagi-lagi kita kembali ke relasi. Di materi mengenai relasi kemarin, antara TB barang dengan TB detail itu kita relasikan berdasarkan field apa. Nah, ya kan? Kepake di sini. Intinya ya, normanya kita next karena akses sudah paham yang ada di sini nih. Akses sudah pinter, kita next langsung. Tapi alangkah baiknya kita cek. Oh ya, sama, kalau gitu next. Kalau misalkan terjadi nggak sama, misalkan gini ya. Ya, kosong atau enggak sama. Kosong atau enggak sama misalkan. Apa yang kita lakukan? Nggak boleh matching field, nggak boleh kosong atau beda, nggak boleh, harus terisi. Caranya mudah. Kita klik KDBRG, kita klik KDBRG. Kita klik field yang sama dari kedua tabel tersebut. Setelah itu kita klik ini. Jadi kita klik kedua field yang sama. Kita klik field yang sama dari kedua tabel tersebut, lalu kita klik ini. Nah, keluar kan? Lalu saya next. Lihat teman-teman ya, hati-hati. Ada 2 kondisi. Kita cek, kita periksa tadi. Kalau udah bener langsung next. Kalau belum bener atau kosong,
silahkan dirubah. Oke, berikutnya apa yang mau tampilkan? Daftar barang yang belum terjual. Ya udahlah, kita tampilkan kodenya lah, nama barangnya sama harganya misalkan 3 itu. Oke, saya next. Saya kasih nama Hi barang belum terjual. Belum terjual, jangan belum laku. Konotasinya jelek. Belum terjual. Saya finish. Jadi sudah. Ya, kita tambahkan sedikit lah. Apa itu? Seperti biasa, sort. Kita pastikan data ini urut berdasarkan kode barang. Ya, oke teman-teman ya. Sip, udah keluar, udah jadi. Udah bukan? Sekarang akan saya tampilkan desain query ini, akan saya tunjukkan sesuatu. Saya desain. Di sini ada sebuah field. Oke. Tidak tercentang loh padahal, ya. Tidak tercentang. Pada baris show centangnya tidak ada. Berarti field itu kan tidak muncul. Oke ya. Terus kalau kenapa? Lah buat apa? Field kalau tidak dimunculkan, buat apa ada di sini? Kita lihat. Field ini sengaja tidak dimunculkan karena dia hanya berfungsi sebagai kriteria. Anda lihat di sini is null. Ya, lihat ya. Jadi contoh di sini tidak dicentang, tapi dia berfungsi sebagai kriteria. Beda cerita kalau misalkan begini, coba perhatikan ya. Kode, nama, harga dan seterusnya tak hilang, tak buang centangnya. Yang harga barang saya buang. Nggak ada kan harga barangnya, cuma kode sama nama. Oke ya, perhatikan akan saya tutup. Ini harga barang saya buang centangnya. Ini nama query-nya Hi barang belum terjual. Saya tutup, saya simpan. Mana Hi barang belum terjual? Ini kan, ya teman-teman. Nah, nggak ada harga barangnya kan? Nah, hilang kan jadinya. Nah, gitu ya. Jadi sebuah field itu, kalau Anda buang centangnya kayak tadi, terus Anda simpan, maka dia berakibat hilang. Kenapa dia enggak? Loh, karena dia ada fungsi untuk kriteria gitu loh. Karena dia ada fungsi untuk kriteria teman-teman, makanya dia enggak hilang. Oke, saya tampilkan lagi harga barang ya. Untuk menampilkan harga barang kita drag ya, enggak di double klik. Kalau di double klik letaknya di situ. Letaknya di situ. Oke, saya hapus dulu atau dipindah enggak apa-apa. Belajar menghapus juga sih. Saya klik ini, saya delete. Ya, belajar menghapus field ya. Kolom, sorry, maaf. Belajar menghapus kolom. Harga barang saya klik, saya drag karena saya sisipkan. Saya klik, saya drag ke sini. Oke ya, teman-teman. Jadi kalau sini Anda hilangkan, begitu Anda simpan query ini, maka akan berakibat kolom ini hilang. Kayak ini kenapa enggak? Karena dia berfungsi sebagai kriteria. Sekarang contoh Anda lihat KDBRG. KDBRG ini saya hilangkan centangnya pada baris show, maka dia tidak tampil. Betul bukan? Ya, tidak tampil. Saya tutup, perhatikan. Saya simpan. Apakah hilang juga kayak harga tadi? Kita lihat. Barang belum terjual. Masih tidak ada ya. Bagaimana desainnya? Masih ada. Masih ada. Masih. Loh, tidak ada gini kok. Nah ini. Oh iya, kok bisa ya? Dia memang tidak dimunculkan, tidak ditampilkan, tapi dia bertindak sebagai sort. Hati-hati. Kalau yang ini tidak dimunculkan, tapi dia bertindak sebagai kriteria. Ada fungsi sebagai kriteria, berfungsi sebagai kriteria. Kalau yang ini berfungsi sebagai pengurutan data. Ya teman-teman, kalau dia ada fungsi, walaupun tidak dicentang show-nya, dia tetap akan tampil, tidak akan hilang. Oke, saya pindah lagi. Saya taruh sini, saya taruh depan, saya centang. Kembali lagi dia di depan. Seperti itu. Oke ya. Query yang pertama udah jadi, yaitu query barang belum terjual. Nah, akan saya berikan contoh kedua untuk mempertegas dan memperjelas find unmatched query wizard ini. Berikutnya, kita memiliki 10 data kasir. Tapi apakah semua kasir sudah melakukan penjualan? Ya, jadi kita akan menampilkan daftar kasir yang belum melakukan penjualan. Kita cek. Nah, kita butuh tabel apa aja? Ini maaf saya sembunyikan ya, Anda lihat caranya. Saya klik ini. Ya, sembunyi. Perhatikan, saya punya TB kasir. Di situ berisi data seluruh kasir, ada 10. Baik yang kasir telah melakukan penjualan maupun kasir yang belum. Kalau kita pengen tahu K001 Sri Rubianti itu sudah menjual barang atau belum itu? Di mana kita lihatnya ini? Kita lihatnya itu di TB penjualan.
di TP penjualan kelihatan dengan jelas bahwa K001 bahkan melakukan 3 kali penjualan. Berarti dia telah menjual barang. Tapi tidak demikian dengan K002. Maria Rumanian itu belum menjual barang. Loh kok bisa? Loh kan tidak ada di sini. Nah, dari sini sekali lagi, yang pertama kita memahami apa yang akan kita buat. Kita akan menampilkan daftar kasir yang belum melakukan penjualan, ya. Daftar kasir yang belum melakukan penjualan dari 10 ini. Bahan-bahannya dari mana? Kita udah dapat. Oke. Ingat, tak tutup. TB kasir itu berisi daftar seluruh kasir. Ya, kasir yang sudah pernah melakukan penjualan maupun kasir yang belum pernah sama sekali melakukan penjualan ada di sini. Jadi, otomatis kita butuh TB kasir untuk menampilkan daftar kasir yang belum melakukan penjualan. Hati-hati. Ya. Jadi kasir yang belum melakukan penjualan itu ada di TB kasir. Tapi hati-hati, kita cross check dulu kemana tadi? Ke TB penjualan untuk mengetahui dia udah menjual atau belum. Gitu ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Kode nama sama jenis kelamin lagi gitu. Oke, saya tutup aja. Maaf. Saya tutup ini, saya silang. Oke, lalu kalau sudah seperti biasa, yang ketiga, bagaimana cara membuatnya? Setelah kita memahami apa yang kita buat, yang kedua, dari manakah sumber datanya berada, lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya lewat query wizard, kemudian find and match query wizard. Saya oke. Nah ini, daftar kasir yang belum melakukan penjualan. Dari mana kita dapat? Dari TB kasir, karena di situ berisi daftar seluruh kasir. Saya next. Terus diambil dari TB kasir, tapi harus kita cross check dulu ke TB penjualan kan, karena penjualan itu jelas ada kasir yang melakukan penjualan ada di sini. Saya pilih TB penjualan lalu saya next. Nah kayak tadi sampai pastikan ini sama ya. Kalau udah sama, lihat antara TB kasir dengan TB penjualan itu ada field yang sama, yaitu KDKSR sesuai dengan relasinya ya. Video saya mengenai relasi saya akan dibuka lagi kalau belum paham. Nah, ini sama sudah, sama kayak sebelumnya tadi. Kali ini saya next langsung ya, kan udah benar, iya langsung next aja. Nah, masukkan apanya yang mau tampilkan, kode nama sama jenis kelamin. Itu aja, 2 aja. Saya next lagi, saya kasih nama Ki. Kasir males. Gak usah, jangan-jangan. Kasir apa ya? Kasir belum menjual barangnya maksudnya itu ya, barang dagangan. Kasir belum menjual. Finish, sudah gitu aja. Nah, sudah jadi. Tampilannya seperti biasa ya, kita desain dulu, kita modifikasi supaya sesuai dengan keinginan kita. Kita urutkan kode kasirnya, lalu jenis kelamin kita rubah supaya munculnya laki-laki perempuan. Oke, saya desain dulu. Di sini saya ascending, kemudian di sini saya buat seperti ini. Jenis kelamin titik 2 if kurung buka JK. Ini kan sama terus ya dari beberapa query saya. Masa minta dijelaskan lagi sih? Nggak usah ya. Oke. Nah ini ya, JK sama dengan 1. Kalau 1 apa? Kalau 1 laki-laki. Kenapa kok laki-laki? Ingat di video pertama atau kedua saya lupa ya. Saya punya konsep untuk jenis kelamin itu saya buat kode gitu ya. Jadi enggak tulisan laki-laki, perempuan, enggak. Jadi kita buat kode. Kalau 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan gitu loh. Udah, cuma gini aja kok. Oke, selesai jadi. Nah, sudah jadi. Inilah contoh yang kedua untuk find and match query wizard. Oke, teman-teman, lagi-lagi saya hanya bisa membuatkan 2 contoh kepada Anda. Semoga hanya dengan 2 contoh itu Anda lebih paham, Anda bisa paham, bisa mengerti. Jadi tolong diingat, bukan menghafal yang tepat, tapi memahami yang paling benar menurut saya. Jadi kalau Anda paham, maka Anda akan bisa mencerna kalau dihadapkan dengan kasus yang berbeda, gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, inilah find and match query wizard. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.